suka bermain di arah rumput. Wah ini dia ya. Bush yang mematikan, kadang tidak bergoyang. Oh. Karena ada Chip, Queen, Sora. 3 hero ini yang sebenarnya emang udah terlihat superior banget di RRQ. Ya. Jadi mereka langsung spesifik ban satu-satu. Freya juga ditutup. Karena kemarin kita sempat melihat ya Luke itu menjalankan job desk dengan sangat maksimal sekali. Tutup lini belakangnya, tutup damage dealernya. Benar. Buang spell apapun, walaupun tumbang, yang penting damage dealernya terpisah. Dan langsung aja ke arah Zuxin, mereka akan mengamankan terlebih dahulu. Menggawangi mid lane-nya supaya tetap bisa terkontrol. Karena balik lagi, beberapa musim belakangan kita tahu biasanya kan semuanya tentang jungler, gold lane. Ya. Sekarang trio mid yang dipimpin oleh mid. Udah pasti ya, karena kan Udah ada pasti. banyak banget adjustment yang terjadi untuk para mid laner. Di last match juga kita bisa melihat banyak banget tiba-tiba mid laner disentuh semuanya. Tapi muncul Blue Eve. Hero-nya Yeskiel. Akhirnya skill, positioning. Positioning. Hero nyaman, impact-nya juga besar banget ketika jatuh ke tangan seorang YSKL dari season lalu ya kita bisa ngeliat. Tapi diimbangi dengan Blue ini juga jadi salah satu hero yang nantinya bisa memisahkan team fight gitu ke salah satu player. Wah, Fredrin udah muncul. Apakah nanti akan ada ban terhadap Masha? Karena EVOS, terutama untuk Luke, dia kan power banget dengan Mashanya. Dan dengan Fredrin ini jadi membuka ruang biar farming dua lane gak ada masalah. Gua suka banget kalau di dalam kondisi seperti ini, mungkin RRQ bisa mainin gold lane seperti Cloud. Kalau dia mau main agresif, laning phase-nya dibenerin. Itu dia, jawaban untuk Cloud. Kita udah sempat lihat banyak big play yang dimunculkan oleh Kuroki dengan Cloud-nya. Ya. Dan ditambah lagi dengan adanya Eve juga kan, jadi area of effect-nya semakin luas. Yes, bukan begitu Nevin? Ya, setuju. Oke, sekarang kita bakal lihat dari segi banningnya. Kalau kemarin di match berhadapan dengan Dewa, ini 3 pick yang sama buat EVOS. Bedanya adalah ada Khalid dan juga Arlot yang sempat mereka bawakan. Apakah ini akan menjadi opsi banning? Arlot Masha boleh sih kayaknya. Arlot Karena Masha ya? pertimbangannya kan kalau Arlot combo sama Fredrin. Udah pasti tuh. Apalagi ada Chushin. Oke. Chain CC-nya makin banyak. Kalau Masha ini emang ngebuka potensi karena hero power salah satunya. Yang sering dibawakan sama Luke juga. Oke, tipikal hero yang bisa ngejar ya, dan output damage-nya juga lumayan. Tapi Arlotnya dulu, Arlot dulu. Udah pasti ini combo yang sangat dinamis sekali dengan adanya Fredrin. Karena Fredrin punya energy eruption, efek town juga pasti bakal nge-trigger untuk Arlot mengeluarkan vengeance skills-nya. Jadi buat teman-teman yang bingung, bukan vengeance spell ya, tapi vengeance skills keduanya. ya. Dan Jadi bisa dash Itu vengeance skill yang ngedash ya. Yang buat ngedash. kalian semua. Itu kan immune di situ. betul. Dan opsi jungle ya, mungkin sekarang bisa jadi prioritas untuk ditutup. Apakah lebih possible buat ambil tank jungler dari RRQ atau justru damager jungle? Baxia ya. Baxia? Maxi ya. Baxia juga oke karena udah ada Cloud dan Eve kan, jadi damage-nya cukup banget sebenarnya. Late game-nya juga udah ada, superior banget untuk area of effect dari Cloud juga dengan Blazing Duet. Harley dulu tutup. Dan Super Ken yang pakai Baxia sih kita tahu juga cukup banyak historika. Jadi nggak masalah, tapi kondisi saat ini melihat menuju ke arah Fredrin, Moskov dan Zuxin. Early pressure jadi harus gunain juga sih Prof. Early pressure nggak boleh kalah mereka di sini. Dan mereka Berarti- jangan lupakan kondisi saat ini, possibility-nya Glue kan bisa di arah ROM, Ya, bisa di arah EXP. bisa juga. Tapi sekarang lagi ramenya di roll. Jangan sampai kalau misalnya Glue ini mau di ROM atau mau di EXP, junglernya nggak fit in sama Glue-nya. Gitu loh. Oke. Ini berarti balik lagi ya, komposisi. Karena terkadang kalau kita ngomongin soal komposisi, kita juga mungkin beberapa kali melihat bagaimana ada draft yang kayak, wih sinerginya bagus tapi ternyata eksekusi gameplaynya nggak berjalan dengan baik. Dan itu yang mungkin dikedepankan, yang dimaksudkan oleh Ranger Emas. Karena Fredrin, Chushin ini udah connect banget. Bahkan kalau kita ngomongin soal View bisa build-nya banyak. Dia mau Sky Pierce, Hayu, Ice Queen juga boleh. Ini akan ngebantu juga biar Moskov Erlanya jadi free hit kan. Iya, dan untuk kalian ini jadi memberikan sinyal juga ya, menghindari adanya power pick off yang bisa dibuat sama teman-teman dari EVOS. Dan satu last bet, tadi sih pilihannya ada Baxia. Kalau misalnya ngomongin ke arah early power, Suyo juga sebenarnya masih terbuka, tapi masuk nggak fit in nggak nih bro? Wah Suyo ya, berarti mainnya counter setup. Dan ternyata ditutup, mereka nggak mau ada pencurian, ada retribution yang nanti nggak adil bagi Suyo dan juga Fredrin. Iya, let's see ya, berarti dengan pilihan yang tersisa. Oke, kita bakal melihat apakah mereka akan mengamankan junglernya terlebih dahulu. Karena kalau kondisi saat ini, Baxia seperti yang dikatakan Profesor KB juga cukup pokoknya. Tapi kalau dia mau main Kara Lancelot juga nggak masalah. Wow, Kalau dia mau main Kara Lancelot juga nggak masalah. Karena kita lihat Tenail, kita tahu permainannya luar biasa. Itu membuktikan
Super Ken juga kita tahu permainan Lancelot-nya. Dan semakin late game kan semakin asik juga ya kalau kita ngomongin soal stack dari War Axe, Endless. Itu kalau lawannya Fredrin kan bisa dikait-kait. Dan dicombine juga sama Glue. Ya ini udah ada 2 hero yang sebenarnya bisa banget untuk mengganggu Fredrin, tapi seperti biasa Albert dengan Fredrinnya apakah bisa menghindar karena udah berkali-kali kita ngeliat klip dari Albert. Retribution-nya. Dapat terus walaupun Fredrinnya ditarget, Kemarin dipegangin. di ejam-ejam Iya. masih dapat. Masih dapat. Makanya The Baby Alien ini memang agak cukup lain. Benar-benar kalkulasi yang benar-benar maksimal ya. Tapi sekarang mereka pun butuh dari efek sisinya ya. Dan ternyata bakal diisi oleh Khalid bersama Alice. Mirip banget dengan apa yang mereka bawakan sebenarnya di hari sebelumnya. Jadi semoga udah ada persiapan yang cukup matang juga dari RRQ. ya ditambah Elis ya, jangan lupa di sini juga bisa menutup lini belakang. Udah. Ada Throne of Ruin dan Baxia yang sempat kita Udah pasti. singgung tadi. Oke. Tapi tentunya ini adalah menjadi draft yang luar biasa. Untuk semuanya kita bakal minta tolong ya. MPL Indonesia Season 17. We out this. Wah, lihat tuh. Mama komplek. Ya. Tadi udah ngancem Bang Oji. Apa? Awas kesabet sama hanger kalau kalah. Gua kalau hanger nggak takut. Takutnya apa? Emak gua lebih serem kalau dia udah pakai ikat pinggang sama sapu. Sama. Itu Lebih emak serem gua ya? udah mengerikan tuh. Kalau udah kiri kanan ke Arlot, dia ngeri. Sama. Oke, ini dia Derby Klasik ke-38. Derby Klasik yang dimana sedang kita saksikan. Mampukah kerajaan RRQ kembali bangkit atau sang macan putih akan mengaum MPL Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the Land of Dawn. Oke, selamat datang di Land of Dawn dan selamat menyaksikan juga apa yang akan terjadi di derby klasik kali ini. Karena jelas dengan RRQ yang sekarang lagi butuh begitu banyak poin, ada banyak ekspektasi juga yang menuju ke arah mereka. Dan Baxia yang mereka pilih di area jungler berhadapan dengan Fredrin nih Prof KB. Udah pasti kalau kita ngomongin soal objektif yang penting ini Super Dan-nya dapat level 4. Karena kalau misalkan Super Dan-nya nggak mendapatkan Black Dragon Form udah pasti bakal sulit banget untuk melakukan zone out ketika Albertnya nanti berada di level yang keempat juga. Oke, kita menyaksikan di mana potensial dari Luke mencoba untuk menutup jalan dari arah Little Wanderer. Perebutan yang cukup agresif. 4 orang di sana, Nevin. Iya, ini bahkan bisa menutup agresivitas dari Baxia yang biasanya kita lihat bakal main tabrak kan. Tapi karena jawabannya adalah Fredrin, jawabannya juga bahkan tadi ada Alice, malah Super Ken yang justru sekarang dipaksa harus lebih sabar dan oke. Kayak akan gak dimakan first blood, tapi Flicker for defensive mau tidak mau. Dibandingkan dia harus terkena first blood dari kondisi saat ini. Tidak cukup baik. Raging Sandstorm pun juga nanti di turtle pertama itu pasti belum ada, Prof. Dan Iya. Pasti ya. Dan Ternyata masih loading juga kan untuk roamer. Minimal abis dapetin turtle baru bisa fight. Alright, kali ini RRQ berhasil mendapatkan 2 suara dari 6 caster yang bertugas kali ini. Apakah Mirko dan Arashi akan membuktikan kalau MPL itu bundar, apapun bisa terjadi. Iya, possibility sebenarnya masih sangat banyak sih untuk kedua belah sisi ya. Tergantung dengan bagaimana eksekusi yang akan dibawakan. Ingat ini juga Dangerous Grass. Oke, Luka memasang mendapatkan 1 moment kill dari bottom lane Super Dan. Termakan instant kill. Dengan kondisi tidak ada Super Dan, tidak ada Black Dragon Transform untuk menuju ke turtle pertama. Albert akankah menguasai turtle yang pertama? Mencoba disoling out oleh Hengki KYY. Luka di depan mata. Menuju ke arah real manipulation dari Yaskal. Reduction yang on point. Apakah ditabrak kembali oleh Pew? Tidak ada jalan untuk pulang untuk Super Ken. Tertancap oleh Moskov dan hampir saja Super Ken bakal coba dibakar oleh Luka sebagai target utamanya. Luka gak bisa banyak kali ini mendapatkan poin kill karena pasif dari Super Ken yang ngebuat dia gak sekuat itu. Iya, bahkan nggak tanggung-tanggung flicker tadi dibuka oleh seorang Luke seperti biasa bermain dengan agresif. Cuman sebenarnya apakah keunggulan masih bisa dipegang sama EVOS Prof sejauh ini? Wah jujur masih sih karena mereka at least dapetin turtle juga. Walaupun ada trade-nya masih di EXP lane. Gak yang begitu rugi-rugi banget. Skill masih aman, View masih aman, Albert Super Ken. Semuanya gak ada yang tumbang. Team fight barusan jadi objektif tetap dimenangkan oleh EVOS. Keuntungan awal lagi dan lagi Lito juga didapatkan. Sehingga mungkin leading pelan-pelan menuju ke kiri, ke EVOS. Iya, dan dari Super Ken ini cukup menabrak ya untuk menuju ke bagian seorang Ki dan juga Albert. Cuman yang di satu sisi harus diwaspadai juga adalah
match up dari kedua belah XP laner. Karena kan untuk Super Dan sendiri ini biasanya untuk bisa ngedapetin early power kan, Prof? Oke, gold lane. Oke, tapi pasti kali bakal ini lihat ada Vio menyelamatkan dirinya dari clue seorang Idol terbakar membuat para pasukan dari tim EVOS. Mereka dimakan dengan instan. Reggie Sesrom udah mencoba untuk menyelamatkan tapi sayangnya tidak berhasil. Meanwhile, para pasukan dari tim RRQ mereka tidak mau menggedorkan permainan mereka. Ini pasti jungle terus-terusan. Kuroki menggerogoti Erlan. Ini dia dua permainan, yang satu agresif, yang satu struktural, Profesor dan Nevin. Platingan goldnya yang udah bisa diamankan juga. Bahkan ini bisa dibilang jadi satu momen yang cukup penting buat RRQ. Karena akhirnya keunggulan gold sudah bisa mulai bergeser. Tapi kalau ngomongin turtle, apakah ini bisa kesempatan juga Prof buat RRQ? Nah ini mungkin kondisionalnya beda ya, karena kalau kita lihat dari Super Dan dia ready dengan Black Dragon Form. Iya. Jadi mungkin bakal ada team fight yang menarik. Karena 4 lawan 4 sangat dibutuhkan di sini. Kecuali nanti tiba-tiba Erlan dengan SOD-nya ready dan menancapkan tombak di area turtle. Oke. Bisa jadi 5 lawan 4 masalahnya. Iya, karena udah masuk ke dalam menit keempat juga ya. Jadi ada sedikit tambahan damage yang bisa di-deliver oleh seorang Erlan ya. Cuman yang harus diwaspadai juga adalah posisi dari Luke sendiri. Ada Dilepas. banyak banget efek teleport dan super cat ya. Oh, dilepas Nevin. Apakah menurut Nevin ini wise? Ya ini masih cukup wise sih sebenarnya untuk EVOS, atau lebih tepatnya lagi mereka sedikit tertekan nih posisinya, Prof. Ya mungkin karena gangguan dari Yuchong juga ya. Dimana dia belum ke-trigger mungkin dari Black Dragon Form-nya. Sehingga nanti dalam team fight objektif akan sangat mengganggu Albert atau bahkan Luke tentunya. Sementara untuk EVOS sekarang, karena mereka udah mulai ke bawah goldnya, jadi mereka harus nurunin tempo. Yang ngegas harusnya malah di RRQ-nya karena mereka punya Bakshiar, tabrak terus tentunya. Ya, dan mereka nggak pilih-pilih ya. Kalau misalnya bisa dapat Karaki juga nggak masalah. Karena tadi terbukti untuk bisa nge-trigger satu buah flicker itu sangat menguntungkan untuk mereka. Cuman harus aware juga dengan damage dari Kuroki yang sudah mulai terasa. Dan gold yang emang udah mulai diunggulkan sama RRQ, Prof. Wih, dapat Demon Hunter Sword ya, udah mulai berasa tentunya untuk pukulin depan. Key terutama, yang bakal kena poke. Dan kalau ke-trigger lagi dari flickernya udah pasti bakal jadi keuntungan terutama buat RRQ karena mereka bisa cari target orang. Kasih pressure lagi ternyata di area top lane. Demi bisa dapetin auto turret. Mereka mau turret. Dan tidak ada jalan, tidak ada clear minion di arah top lane. Kuroki menggerogoti turretnya Nevin. Dan bahkan ini nggak ada pertukaran berarti dari EVOS, Prof. Udah pasti ya, mereka juga kayaknya bakal mengalami kerugian lagi-lagi kalau misalkan melakukan big fight. Ada reward manipulation, ada blazing duet sekarang. Kuroki ini juga udah mulai jalan nih, dua laning. Yang benar-benar mau dimaksimalkan. Bahkan switching sepertinya mereka ingin ofensif ke area bottom lane dan menukarkan dengan Super Dan di bagian top lane. Ada Luke ya yang pastinya akan menjadi incaran selanjutnya karena ada outer turret yang harus bisa mereka dapatkan. Buat Ki, ada satu Radiant Armor yang menjadi item prioritas utama. Kita udah tahu bagaimana bahayanya seorang Eve memang di setiap gamenya. Cuman yang harus diperhatikan juga karena Turtle akan segera muncul. Apakah untuk kali ini akan dilepas lagi oleh EVOS, Prof? Wah, kalau dilepas sih udah pasti bakal keuntungan berlipat ganda buat RRQ ya. Karena mereka udah dapetin 2 turtle nantinya, 2-1. Oke, kali ini Dio terperangkap di depan sana. Luka mencoba untuk menutup jalan para pasukan dari tim RRQ. Turtle yang ketiga. Apakah didapatkan oleh EVOS dan juga RRQ? Apakah coba dipaksa dengan ada Blade Tengah terasa menuju ke arah belakang itu. Berhasil menangkap siapa menunda blazing duet dari Kuroki. Berhasil memberikan damage impact yang sangat besar. Berhasil mendapatkan point kill dari Pew. Luke tidak akan dilepaskan begitu saja. Albert lakukan sedikit covering up. Super Ken masuk terlalu dalam. Apakah bisa di cover oleh Idong dan juga Kuroki? Erlan is coming. No, tapi memilih menuju ke arah turret di arah bottom lane terlebih dahulu. Dan membuat para pasukan dari tim EVOS kali ini setidaknya mereka berhasil mendapatkan satu untuk bottom lane ditukar dengan turretnya yang pecah di arah top lane. Wah, ini Chuzin yang nggak bisa dalam posisi aman. Sejauh ini udah 2 kali bahkan terkena pick off, Prof. Udah pasti bakal sulit ya karena di posisi seperti ini kalau ditargetin terus sama Super Ken juga bakal ada chances yang bakal nge-follow. Wah, masuk terlalu dalam. Super Ken apakah ada jalan untuk keluar? Tapi Luke nggak akan sekuat itu. Karena ingat ini anti regen gratis. Membuat dirinya dari awal. Kenapa dia tadi ter-take down? Karena nggak sekuat itu, Nevin. Iya, dan belum ada follow up damage juga ya kalau misalnya emang pengen nge-punish ke arah Super Ken. Beda cerita mungkin dengan punishment yang bisa saja dilakukan di area yang berbeda, let's say di area mid lane. Yang sekarang bakal jadi target selanjutnya dari teman-teman RRQ. Mereka udah dapat area top lane, udah dapat area bottom lane. Dan secara inisiasi berarti Super Ken udah bisa join ke area team fight, Bro. Udah pasti ya, mereka kalau misalkan nggak mau ngendorin serangan bakal ngegas terus ke area mid lane.
Karena kebetulan RRQ 2-1 nih dari segi turret. Mereka lagi unggul di bagian bottom lane dan juga di bagian top lane. Mungkin ada ruang sedikit buat Erlan, tapi ya balik lagi Erlan tetap bisa join team fight dengan SOD. Karena ada sedikit gold yang tertinggal. Udah hampir corrosion untuk Kuroki, hampir Trinity di sini. Harusnya Super Ken nggak punya purple ya, karena dia nggak Iya. dapat steal juga terhadap EVOS jungle-nya. Jadi kalau Baxia tanpa purple tuh agak lumayan seret, kalau aku bisa bilang Nevin. Ya, Agak lumayan. cukup boros soalnya, Profesor, kalau Baxia tanpa purple. Tapi yang menariknya kalau kita lihat dari pemilihan item ya, kayaknya Super Ken mau langsung ke Blade Armor. Karena kita tahu sendiri di sini permasalahannya ada di Erlan dengan basic attack yang nanti dia miliki. Dan itu akan sangat mematikan kalau misalkan nanti Erlan lifesteal-nya nggak cukup untuk bisa menembus lini depan. Apalagi kita tahu sendiri pasif dari Baxia Mark yang akan mengurangi damage proyektil. Ya, ini sebenarnya udah banyak banget ya itemization yang cukup penting dari RRQ kayak 2 glowing one juga untuk mengurangi lagi Nice defensive power. Tapi ada satu buah conceal play lagi-lagi turret menjadi objektif utama dari RRQ dan sekarang space di area lordnya sepertinya sedikit longgar. Mungkin dengan satu buah inisiasi dari Albert untuk melakukan pengusiran aja terlebih dahulu. Wow, melihat dari Super Ken di depan sana. Masih coba untuk berputar-putar dan menuju ke arah mana yang menuju 50%. Ini agak cukup lumayan seret untuk Super Ken. Masuk lebih dalam lagi para pasukan dari tim RRQ. Kali ini bakal coba memaksa membuka mundur Albert. Dan Luka akan coba membantu damage yang terlalu besar, tidak bisa dipetul. Dan bahkan Luka mau untuk bersama dengan Rally Sastro. Memang tertinggal tapi lihat tapi dilakukan dengan blazing dua dari Kuroki. Berhasil mendapatkan double kill. Menuju point kill yang ketiga para pasukan dari tim RRQ kali ini. Mereka berkesempatan untuk mendapatkan turtle. Karena damage persekan mereka cukup. Power retribution mereka ada. Teriakan udah mulai kembali menggetarkan Nempel Arena. Wow, 3 pemain yang berhasil ditumbangkan dan gak berhenti sampai di sana karena lordnya juga bisa didapatkan dengan bebas tempo yang beda banget dari RRQ, Bro. Ya, mereka temponya benar-benar mau menekan terus karena mereka lagi dapetin keuntungan. Leading yang nggak mau mereka lepaskan. Pasca mungkin pelajaran dari minggu lalu di mana mereka menggunakan Baxia. Mereka melepaskan sedikit pressure-nya, gamenya langsung berbeda. Dan tadi, Spear of Destruction dari Erlan itu juga nggak connect. Itulah alasan kenapa Erlan jadi nggak bisa fight 5 lawan 5. EVOS terpaksa mundur. Iya, dan mau gak mau cuma tuker ke arah turret aja Kuroki, sih hati-hati. Tertancap di depan sana, mundur lagi kembali dengan adanya blazing dot. Kuroki terperangkap dan bahkan hilang. Mereka sudah memiliki Lord, tapi mereka memaksakan mendapatkan team fight. Ini sungguh berbahaya. 2 poin kill menjadi sebuah malapetaka untuk RRQ. Mereka memang mendapatkan key, tapi lihat dengan 2 poin terutama mereka. Damage dealer mereka yang hilang. Lord ini seakan sia-sia. Iya, ada percobaan dari Kuroki untuk bisa nge-trade setidaknya pengen cari ke arah poin eliminasi, tapi ternyata hasilnya ini nggak sesuai ekspektasi dari RRQ, ngebuat mereka malah kehilangan 2 player dan lordnya mungkin bakal jadi giveaway aja ya, Prof. Ya, swing gold yang terjadi ya. Dari sekitar 2.000 tadi sampai 3.000, sekarang menuju ke 1.000 lagi dan bahkan clear cepat dari EVOS. Mereka melakukan trade dengan sangat baik, 2 tukar 1, key yang tumbang. Sekarang View juga punya item Ice Queen One yang tentunya akan membuat nantinya lini depan dari RRQ akan kerepotan ketika nanti dia dipegangin sama View. Dan memang dengan area of effect yang lumayan besar juga ya, termasuk dengan hadirnya lu kali ini turn off point. Bisa aja mengubah satu momen dengan cukup krusial, kayak bisa langsung diubah 180 derajat dan hal-hal seperti itulah yang harus dihindarkan sama RRQ. Sekarang target mereka kembali lagi menuju ke arah inner turret aja. Wow, digerogotin sama Kuroki. Satu persatu, semua turret digerogoti sama Kuroki. Ini mereka juga cukup kebingungan untuk bisa menanggulangi Kuroki. Rotasi yang cepat, dia punya Purify juga nggak bisa di take down instan. Jadi mau tidak mau, mereka kalau mau dapetin Kuroki ya minimal 3 orang Profesor dan juga Devin. Waduh, trade-nya ya. Yang tentunya mungkin dipertimbangkan dan sekarang Orange Buff bakal diambil oleh Kuroki. Karena emang udah waktunya buat Super Ken menyerahkan beberapa buff-nya untuk teman-teman ya. Pertama mungkin buat Haskiel dengan purple buff. Albert, Guardian Helmet. Untuk memberikan efek anti-burst, tapi harus kita pertimbangkan juga dengan adanya Kuroki yang damage deal-nya. Di mana Hunter Sword akan berdasarkan dengan persenan HP dari Albert. Jadi lini depannya pasti bakal agak sedikit harus rontok ya dalam tanda kutip. Mau itu Super Ken atau bahkan Albert. Karena kedua-duanya pasti bakal jadi target utama dari Kuroki dan Erlan. Iya, tapi untuk Erlan sebenarnya masih lumayan unggul ya. Sedikit sih, memang tipis banget 400 gold. Tapi setidaknya dia udah cukup kuat. Dan yang jadi pertanyaan aku sih Prof, ini kan bentar lagi bakal menuju ke area Lord. Dari objektif sebelumnya, mereka tuh selalu ke shutdown dengan Super Dan.
karena Black Dragon Form jadi pembuka. Apakah ada cara lain buat EVOS bisa menguasai area Lord? Wah ini Waduh. mungkin paksa dulu buat Black Dragon Form. Sementara untuk Alexandria pas banget ya di bagian bottom lane. Iya 4 tuh visionnya. Itu sih langsung enak banget bisa ngambil dari jungle-jungle yang lain atau boost-boost yang lain sih Prof. Tapi dari EVOS juga nggak mau terlalu mendahului ke area Lord ya. Karena ada trapping yang bisa saja dilakukan. Sekarang setup yang akan menjadi penentu. Apakah akan ada keunggulan yang bisa mereka dapatkan? Wave juga bisa dibilang cukup aman untuk di bagian lane jauhnya. Dan Erlan kemungkinan besar bisa join ke area team fight secara langsung tanpa harus mengandalkan Spear of Destruction saja. Wah, target mereka udah bisa mulai harus ke Yeskiel sih. Gue ngeliat Yeskiel bebas banget di belakang untuk bisa dimakan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan mungkin itu Luke. Luke nggak boleh main ke tengah. Kuroki masuk terlalu dalam, gak bakal coba dipasang. Blessing duet for defensive. Tertancap oleh Erlan. Erlan belum mau masuk lebih dahulu. Tapi para pasukan dari tim RRQ. Mereka disibukkan oleh yang lain supaya Alon bisa mendapatkan Lordnya. Dan lihat Luke memancing Enoch sampai ke arah belakang. Pressword dari Albert. Kali ini tidak berhasil mendapatkan apapun. Kuroki di depan sana masih bisa memberikan damage. Tapi Erlan free hit, piercing strike ke arah belakang. Berhasil mendapatkan super kill kah? Tapi dokter perangkap, double kill, Lucky for triple kill. King Erlan bergetar. Lord masih dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. No way. RRQ kali ini dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja Devin. Wah, 4 pemain berhasil di take down. Tapi yang paling terlihat dari fight tadi adalah pembagian tugas yang jelas. Para frontlinernya menyibukkan para player dari RRQ dan damage dealernya fokus ke area Lord, bro. Udah pasti apalagi nggak ada blazing duet tadi dari Kuroki. Jadi fight yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Basic attack tentu akan sulit juga karena Albert udah punya Guardian Helmet. Main kiting sedikit, darahnya penuh lagi dengan efek regen yang dia miliki. Yang gue suka dari Erlan adalah di mana dia tadi udah tertancap, tapi dia nggak maksa. Dia fokus tugasnya bantuin Albert dapetin Lord. Iya, dia misahin team fight ya. Dia menjadi salah satu alasan kenapa RRQ nggak bisa lagi untuk ambil lagi Lordnya, nggak bisa retake lagi Lordnya karena dalam keadaan juga di situ udah keluar blazing duet. Yeskielnya juga tumbang, targeting yang membuat EVOS langsung unggul sekarang 2.600, 3.000 bahkan. Ya. Dan Erlan punya si Halbert. Ini makin deras lagi ya, Ya. untuk para tanker di bagian depannya Ada bisa damage juga kan? di-burst down. 8% dari efek punish. Apalagi buat target-target depan kayak Super Dan, Super Ken, Idok. Ini damage yang diberikan pasti sangat-sangat pedih. Secara individual 2000 lebih unggul ternyata Prof. Meskipun emang udah masuk ke arah full itemization sih dari Kurokinya juga. Tapi ini menandakan bagaimana banyaknya yang bisa Albert didapatkan sama Erlan. secara diri, The Baby Alien akan ditangkap begitu saja. Tapi lihat di belakang sana, para pasukan dari tim RRQ langsung di-commit menuju ke seorang Albert dan Resistance bersama dengan blessing duet. Fokus flicker for defensive membuat Kaye kali ini hampir saja dimakan. Dan masuk di belakang sana, Erlan. Apakah akan masuk tapi ternyata tidak, memilih di arah depannya. Menggerogoti sedikit demi sedikit untuk bisa membayarkan utang atas kehilangan dari sosok seorang Albert. Aduh, tapi kehilangan sang jungler ya sebenarnya cukup merugikan buat mereka dan kelihatan juga dari arah goldnya pun langsung bergeser ke sekitar 2000-an. Ini apa yang harus dilakukan oleh RRQ Prof terutama? Apakah mereka harus cari momen seperti itu lagi? Boleh sih, tapi kalau boleh lagi ya, Iya. kalau ngelakuin hal yang sama, trade-nya emang harus padan sih. Ya, Albert tumbang, tapi ditukarkan dengan Super Dan. Tapi Masih ward dan hati-hati timer. Tapi untungnya tadi Luke nggak terbang ke dalam. Itu Iya. dia bisa nutup 3 orang loh Prof. Ya, ditambah timernya masih aman, gak ada objektif yang kayak Lord muncul. Atau mereka bisa ngelakuin push dari EVOS. Karena terbukti di sini ya, masih equal aja. Masih sama-sama nyari trade doang. Seenggaknya ada pertukaran daripada ya RRQ-nya juga nggak dapetin pertukaran yang sepadan gitu. Satu Iya. tuker satu, EVOS-nya juga sama. Mereka nggak mau kalau misalkan RRQ disuruh pulang dengan play yang aman, play yang safe. Sekarang pertukaran satu apakah cukup? Next fight akan lebih menarik karena Lord ada nih. Wah, ini Lord yang bakal jadi penentu juga. Kalau misalnya kita ngelihat dari Lord terakhir, sebenarnya inisiasi dibuka sama EVOS terlebih dahulu dengan Turn of Ruin. Tapi untuk kali ini, RRQ, mereka juga sepertinya tidak akan tinggal diam. Mereka punya banyak inisiator, entah itu mulai dari Super Ken, Idok bahkan yang tadi sempat dapetin ke arah Albert. Dan banyaknya area of effect yang bisa dimainkan oleh seorang Yeskiel juga. Oke, melihat menuju ke arah Lord yang bakal coba menari bersama dengan Albert dan juga Super Ken. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru, melakukan clear minion terlebih dahulu untuk di arah top tadi Kuroki sangat baik. Karena mau tidak mau di arah top lane EVOS punya super minion tapi langsung ada konsil Idok terdeteksi. Menuju ke arah belakang,
Tidak mau terlalu terburu-buru dari Idok belum melihat sedikit momentum untuk dia bisa masuk. Iya. Dan kalau Idok bisa makan satu dengan surprise flickernya, ini mungkin menjadi sebuah keuntungan untuk RRQ. Iya, tergantung target juga ya siapa Lord. yang bisa dapetin Idok. Lord, satu bar terakhir, mencoba dipaksa oleh Idok, lihat flicker telah dikeluarkan. Erlan menuju ke arah belakang dan bahkan berhasil mendapatkan Lord Kuroki save the day. Blessing Duet dikeluarkan begitu saja, mendapatkan kembali dari belakang. Erlan sangat maut, tak ada free hit dari seorang Erlan, menuju ke arah Idok, tapi nampaknya Albert menumpangkan super dan Kuroki sedikit demi sedikit mencoba untuk melakukan fucking damage, terlalu sakit Albert termakan begitu saja. Tapi nampaknya Erlan masih gagah perkasa. Luka belum bisa ditumbangkan, tidak ada jalan untuk pulang satu persatu. Maka coba ditunggangi oleh sosok seorang Idok, tapi nampaknya reset, kehilangan satu untuk satu. Udah cukup untuk kedua belah tim. Wah, ini fight yang bagus ya sebenarnya yang bisa dilakukan juga. Dan posisi dari Kuroki yang begitu aman di bagian belakang. Bahkan ketika dia coba untuk deliver damage lagi ke bagian depan, dia juga aware dengan damage yang bisa dikasih sama Erlan. Dan bahayanya memang untuk dari EVOS, ketika tadi Albertnya tumbang, Erlan ini masih 6-0-1 loh, nggak pick up sama sekali, Prof. Iya, dia tadi tuker item kan, ada immortality juga. Dan sekarang kembali ke Wind of Nature. Untuk enchant lagi. Dan sekarang bakal nungguin untuk Lord-nya juga. Fight-nya bakal jadi 5 lawan 5 lagi. Karena Lord Evolve-nya benar-benar slow push banget. Melawan super minion yang dimiliki sama EVOS. Yang kita tahu sendiri di sini udah menit 19, jadi sangat wajar sekali super minion memiliki powernya tersendiri juga. Dan dengan berjalannya Lord kali ini secara defensive power, clearingnya akan sangat diandalkan kepada seorang Erlan sih. Karena untuk kita ngomongin damage buat view-nya sendiri, ini bakal lebih minim ya dibandingkan dengan yang lain juga. Dan untuk RRQ, targeting mereka harus tepat kali ini. Terutama buat Idok. Karena base turret sudah di depan mata. Menuju ke arah top turret, para pasukan dari tim RRQ. Berhasil mendapatkan base turret. Ke arah belakang, free hit dari seorang Erlan. Menuju ke arah Super Ken yang terperangkap bersama adanya Luka. Mencoba diangkat satu persatu, tapi finishing strike terlalu sakit menuju ke arah seorang Idok. Dan langsung ada blessing dari Kuroki yang ditahan begitu saja. Mereka berhasil mendapatkan Luka, tidak ada yang bisa mereka kembalikan. Dan Petrify yang berhasil mendapatkan dua best turret yang terbuka dengan sangat bebas. Para pasukan dari tim RRQ, Idol dan Blazing Duet dari Kuroki. Terlalu dini, damage-nya berhasil ditanggulangi, tapi Erlannya masih bisa melakukan clear minion dan EVOS masih bertahan. Wow, Regis Sandstorm yang connect ke arah 3 player sekaligus. Menurut aku itu juga jadi salah satu faktor mengapa RRQ nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi dengan kondisi seperti ini masih possible-kah untuk EVOS melakukan kontes Lord, Prof? Wah, kontes Lord sih akan sangat menarik ya, karena mereka bisa langsung setup duluan dari RRQ, tapi balik lagi karena tidak ada Luke. Apakah 4 lawan 4 mereka akan tetap kontes karena tidak ada Idok, tidak ada Luke, ada Super Dan, Black Dragon Form belum ready, dan baru ready sekarang. Lagi-lagi keuntungan tetap ada di RRQ dan EVOS, kayaknya harus tahan dulu deh. Kalaupun mau target orang, mereka bakal makan ditangkap, sekarang nih. ditangkap. Lihat di sana seperti ditangkap dan di arah belakang. Yes, dia menjadi target utama terperangkap begitu saja. Immortality yang pecah. Masih ada Winter Crown dan Blazing Duet dari Kuroki menuju ke arah view. Di cancel dengan sangat cepat, terbakar beli ke defensif. Kuroki 2 versus 1 menutup para pasukan dari tim RRQ, tapi Kuroki terbakar. Memaksakan kanan dan Erlan mendapatkan cutline. Shutdown memang terjadi, tapi lihat apa yang di depan mata sana. Albert menargetkan menuju ke arah Super Ken. Masih ada Kai Evan bersama dengan Luka dan Press War. Lumayan sakit tapi Super Ken punya immortality dan tidak ada jalan pulang. Super Ken, where are you going? Nowhere to run! The one last man standing Idok tidak akan bisa bertahan untuk bisa mendapatkan apapun. Immortality hanya bisa membuy time. Dan RRQ kali ini kemungkinan besar mereka akan kehilangan sosok Idok. Dan lihat Press War. Semuanya mau nunggangin atau enggak, Idok bakal tetap dimakan. Wipe out di tangan RRQ. Wow, itu buying time yang cukup lama tapi team fight yang benar-benar berani dari EVOS. Masih ada waktu, YSKIL sudah kembali dan yang jadi keuntungan buat RRQ adalah tadi wave-nya. Untungnya berpihak bagi mereka. Karena ini cukup banyak ya wave yang harus dibenerin dulu sama EVOS sebelum nantinya Lord jatuh ke tangan mereka dan mereka bisa push secara bersamaan dari 3 lane yang berbeda, Prof. Ya, timing tumbangnya benar-benar buruk banget tadi. Sama Kuroki dia maksain lawan 2. Tapi tadi jangan lupa satunya kan magical damage, Prof. Itu dia, ditambah lagi dengan adanya efek yang sangat mengganggu dari Luke dengan Throne of Ruin.
Dan dia juga punya chassis Poldron, jadi nggak bakal dengan mudahnya bisa langsung dihajar dari depan. Ada pengurangan attack speed tentunya. Regen yang didapatkan Kuroki juga nggak maksimal. Lord Evolve Sudah akan dewasa. menuju ke bagian top lane. EVOS sangat diuntungkan, mereka bisa manage wave minionnya. Mereka bermain dengan, lihat formasinya yang benar-benar ngebuka potensi agar Erlan ini siap untuk melakukan team fight 5 lawan 5. Iya. Power potion. Ini dia nih. Ini dia menjadi team fight yang cukup berat. Ingat Lord sudah dewasa. Lord kalau di cover ini akan membuat para pasukan dari tim RRQ bergetar. Luke kali ini menjadi pointer utama untuk bisa Flicker menutup ready. jalan para pasukan dari tim RRQ. Lihat, di sini mereka melakukan clear dengan sangat cepat. Oh no, sedikit. Ada pause sepertinya. Oh. It's okay, tenang, relax, chill buat kalian semua. Menurunkan intensitas yang mungkin tegang di MPL Arena. Dan juga yang tegang berada di kolom komentar. Oke, boleh. Tenang sedikit, Profesor. One single small mistake. 1 versus 2, Kurokinya termakan. Mereka udah nggak punya damage lagi. Itu titik Manifos. Heart rate saya sih 95 dari tadi ya. Lumayan ya, main tinggi Heart untuk rate orang yang nggak saya bermain ya. 25. Nggak bisa, kalau 25 terlalu rendah. Ya. Tiduran apa? Tidur. Apa? Orang tidurnya kayak ke 25 Salah. deh. Iya salah. Lagi tegang Mbak, lagi tegang. Iya, karena memang satu momen ya yang tadi akhirnya membuka jendela yang sangat besar. Ya karena kan Buat yang tadi Evos? Nevin tanya kan, kayak bisa nggak pegangin Lord? Kayaknya nggak pegangin Lord, dipegangin orang. Iya, terus Bener bener dicari kan, Albert ya. nabrak Super Ken tadi kan yang pertama. Yep. Terus ternyata Yeskiel yang tumbang, wah itu timingnya Tegang nggak kak? langsung Kak, buyar semua. tegang nggak nonton di MPL Arena, tegang nggak kak? Tegang ya? Tuh tegang. Iya. Ya tegang ya gitu. Iya. Kakak berarti tiga-tiganya ya. Oh, tiga-tiganya. Iya. Jangan menyerang gua loh, gua udah tahu. Oh, Tadi kan nanya ke depan ya, coba nanya ke belakang sini nih. Coba Wah, di belakang, dari tegang tadi nggak, tegang tegang? banget yang di sini nih. Iya semuanya udah Di sana, mulai nih di sini. merasakan deg-degsernya. Lebih ekspresif. Lebih Iya. ekspresif. Iya, yang di belakang mesti lebih ekspresif tuh. Iya, tadi kalau nggak salah Menegangkan. ada yang banting-banting juga, saya lihat. Waduh. Ada yang banting-banting kayak gitu-gitu. Agak Oh itu heboh Cing, ya. itu Cing, itu Cing. Oh iya. Ya. Tapi emang ini kan klasik derby ya, tapi ternyata di game pertamanya langsung dibawa sampai ke arah late game. Seru banget loh. 23 menit loh kita. Iya. Gua benar-benar melihat ini dua-duanya kalau udah soal ngomongin Pride udah nggak peduli ya mau kemarin performance gua bagus, mau performance gua lagi under, sama. Sama. Tiba-tiba sama semua di sini karena memang Iya. antar Pride kiri dan kanan ini nggak mau ada yang kesenggol egonya. Selalu kayak gitu gak sih? Lalu. Anggap kayak derby klasik mungkin kita kilas balik pas EVOS lagi ada di bawah gitu kan. Fight-nya seru juga dan ini dia. Oke, biar kita melihat langsung apakah game pertama ada di tangan Evos. Karena langsung ada Superdan, targetkan ke arah belakang. Langsung udah mulai masuk dan dia skillnya tumbang instant ke blessing duet Kuroki. Gak bisa menahan para pasukan tim Evos. Mereka kehilangan 2 pemain dan maka Superdan menjadi pemain ketiga yang harus tumbang. Di game pertama ini akan menjadi epic comeback untuk Evos. Sang macan putih berhasil mendapatkan game yang pertama. Game pertama yang akhirnya bisa diambil oleh EVOS atau lebih tepatnya diambil kembali setelah apa yang terjadi di early game dominasi yang sempat dibawakan oleh RRQ berkali-kali objektif jatuh ke tangan RRQ, tapi di momen akhir Lord terakhir EVOS menunjukkan galaknya mereka. Satu kata yang membuat trauma para Kingdom, comeback. Comeback Actually Israel. mungkin 2 kata tapi disatukan. Yang emang sering terjadi dari zaman ke zaman. Dari era ke era. Kena comeback. Wah, Dan ini sekarang ini lumayan dalam karena memang keuntungan dari Baxia, Cloud Eve. Kita udah lihat bagaimana cara mereka untuk maintain keuntungannya. Tapi Moskov Erlan, lini belakang yang selalu jadi positioning terbaik dia. Dan bisa clear even itu Lord Evolve. Ya sini harus say thanks to View dan juga Luke. Karena 2 member tersebut yang ngebuat Kuroki jadi instan. Karena Purify dan Wind of Nature tadi udah langsung masuk. Tapi kan damage dari Magicalnya nggak bisa ditahan. betul, yang akhirnya Blessing Duet pun gak bisa ke deliver secara maksimal.